Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirata Sukma, channel yang menceritakan seputar dunia mistis. Namaku Akbar. Umurku 18 tahun. Ini adalah pengalamanku bertemu sosok makhluk halus. Malam itu adalah malam yang gak bakal pernah aku lupa seumur hidup. Waktu itu, sekitar jam 10:30 malam, aku dan 6 temanku baru aja kelar nongkrong di warung kopi dekat lapangan. Namanya anak muda ya, kadang gak sadar waktu. Pas sadar, hujan udah mulai turun pelan. Gerimis kecil tapi cukup bikin jalanan licin dan suasana jadi sendu. Karena rumah kami semua searah, kami mutusin buat pulang bareng naik sepeda ontel masing-masing. Cuma ada 2 pilihan jalan. Jalan utama yang agak jauh, atau jalan pintas yang ngelewatin sisi pemakaman umum desa. Dan ya, namanya juga remaja sok berani, kami milih jalan pintas itu. Lagian waktu itu kami pikir, cuma makam, nggak usah takut lah. Begitu masuk jalan itu, suasananya langsung beda. Udara dingin banget, kayak lembab. Bau tanah basah kecampur sama wangi bunga melati tiba-tiba kecium jelas. Nggak ada lampu jalan sama sekali, cuma sinar redup dari rumah jauh di ujung gang. Jalan mulai menurun sedikit. Becek, licin. Di kanan kami pagar makam dari besi tua yang berkarat. Di kiri, deretan pohon Kamboja berdiri berjejer, seolah jadi pagar hidup. Aku masih di tengah rombongan waktu itu. Lampu sepeda ontelku remang-remang, sinarnya menembus kabut tipis yang turun pelan. Gerimis makin deras, dan suara ranting bergesekan terdengar makin sering. Semua masih diam, sampai tiba-tiba Fajar, yang paling depan, berhenti mendadak. Ban sepedanya sedikit slip. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngacungin tangan, nunjuk ke arah depan. "Ada apa, Anjar?" aku tanya. Dia nggak jawab. Tangannya gemeter, matanya terus ngarah ke satu titik, ke pohon Kamboja besar yang tumbuh di tepi makam. Aku ngeliat ke sana, dan jujur, seketika napasku kayak berhenti. Ada sosok berdiri di bawah pohon itu, pakai baju putih lusuh yang basah menempel di tubuhnya. Rambutnya panjang banget, sampai hampir nyentuh tanah, dan yang paling bikin merinding, tubuhnya nggak bergerak sama sekali. Awalnya aku kira itu cuma kain putih atau baju yang dijemur. Tapi detik berikutnya, sosok itu pelan-pelan berpindah dari pohon Kamboja satu ke pohon berikutnya. Tanpa suara langkah, tanpa angin, kayak melayang. Utup spontan teriak pelan. "Anjir Bar, lu lihat itu nggak?" Aku cuma bisa manggut. Mulut rasanya kaku, suara nggak keluar. Jantungku berdetak keras banget sampai kupingku berdengung. Tiba-tiba tawa kecil terdengar. Pelan, tapi jelas. "Hi, hi, hi, hi." Danu langsung panik. Gas cepet, ayo cabut." Kami langsung ngayuh sepeda sekuat tenaga. Rantai bunyi nyaring, air hujan muncrat kemana-mana. Tapi setiap kali aku nengok ke belakang, sosok itu masih ngikutin. Berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Kadang muncul di kanan, kadang di kiri. Aku ngerasa kayak dikepung. Lampu sepedaku tiba-tiba redup lalu padam total. Gelap, cuma cahaya petir yang sesekali nyambar. Dan setiap kilatan itu muncul, aku bisa lihat jelas wajahnya. Wajah pucat, mata hitam besar tanpa bola mata, mulutnya tersenyum lebar banget sampai pipinya sobek. Malam itu, kami nggak lagi main-main. Semua perasaan berani tiba-tiba lenyap. Kami cuma pingin keluar dari jalan itu hidup-hidup. Kami nggak peduli lagi sama arah. Yang penting, keluar dari jalan makam itu secepat mungkin. Rantai sepeda bunyi terus. Krak, krak, krak. Ban nyipratin air lumpur ke celana. Nafas kami ngos-ngosan. Tapi, rasa takutnya nggak hilang. Aku masih bisa ngerasa ada sesuatu di belakang kami. Kayak bayangan yang terus ngikutin, makin lama makin dekat. Hujan mulai deras. Jalan becek bikin roda susah muter. Danu yang di depan teriak, "Cepet Bar,
Jangan nengok ke belakang. Tapi justru kata-kata itu yang bikin aku penasaran. Dan bodohnya, aku ngengok. Kilatan petir nyambar, dan di saat itu, aku lihat ada sosok duduk di jok belakang sepedaku. Bajunya putih, basah nempel di tubuh. Rambutnya panjang banget sampai nutupin wajah. Tangannya pucat, kurus, mencengkeram besi belakang sadel. Aku kaku. Seketika berat sepeda makin terasa. Setiap kali aku kayuh, rasanya kayak ada beban besar di belakang. Aku mau teriak, tapi suara nggak keluar. Hanya nafas yang tersengal di antara hujan dan ketakutan. Lalu, tiba-tiba, dia angkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya terbuka lebar, darah menetes pelan dari bibirnya. Dan dari bibir itu, terdengar suara lirih. Bar. Itu suara perempuan. Lembut, tapi dingin. Aku langsung loncat dari sepeda, jatuh ke tanah. Teman-temanku kaget, mereka berhenti. Kenapa, Bar? Aku cuma bisa nunjuk ke sepeda yang sekarang berdiri sendiri. Semuanya menatap, tapi sosok itu udah nggak ada. Cuma sepeda yang goyang pelan, kayak baru aja dilepaskan seseorang. Aku gemetaran. Ada yang duduk di belakang gue tadi. Kataku bertabah-tabah, tapi mereka cuma saling pandang. Rian nyoba ngelucu. Udah halu kali, Bar. Aku nggak jawab. Soalnya aku masih bisa ngerasa bau melati yang tadi kecium di awal. Sekarang makin kuat. Kami lanjut jalan, pelan-pelan. Tapi dari arah belakang, suara tawa itu terdengar lagi. Pelan, jauh, tapi jelas. Dan malam itu, aku sadar, apapun yang mengikuti kami, dia belum mau berhenti. Kami akhirnya keluar juga dari jalan makam itu. Nafas masih ngos-ngosan, kaki gemetaran, dan hujan belum juga berhenti. Di ujung jalan, kami nemuin warung kecil yang udah tutup setengah. Atapnya bocor, tapi setidaknya bisa neduh. Kami semua duduk di situ, masih syok. Masing-masing diam, cuma suara hujan yang kedengeran. Aku masih kebayang wajah sosok tadi. Setiap kali pejam mata, wajah pucat itu muncul lagi. Matanya, senyumannya, semua masih jelas banget di kepala. Danu akhirnya ngomong pelan. Bar, lu beneran lihat ada yang duduk di belakang lo tadi? Aku ngangguk pelan. Gue ngerasain berat banget, Dan. Gue denger dia nyebut nama gue. Teman-teman yang lain langsung saling pandang. Ucup malah nyamber. Tapi pas lo loncat, kita nggak lihat apa-apa, Bar. Aku nunduk. Dia hilang pas gue nengok lagi. Beberapa detik, hening. Sampai tiba-tiba, lampu warung kedap-kedip. Cuma sebentar, tapi cukup bikin kami saling tatap dengan muka pucat. Dari luar, di antara suara hujan, aku dengar suara kayak langkah. Pelan banget. Cek, cek, cek. Seolah ada yang jalan di atas kuburan. Tapi suaranya nyebrang ke arah kami. Fajar berbisik. Bar, lu dengar itu enggak? Aku mau jawab, tapi saat aku nengok ke arah jalan, di antara tirai hujan, aku ngeliat bayangan putih lewat di antara pohon Kamboja. Dia nggak jalan, tapi melayang, dan berhenti tepat di sisi pagar makam. Kilatan petir nyambar,
Dalam cahaya itu, aku lihat dia berdiri, menatap ke arah kami. Dari jarak segitu pun aku bisa lihat dia tersenyum. Senyum yang dingin, tapi seperti mengenal. Rian langsung nutup wajahnya. "Gua nggak kuat, Bar. Ayo pulang sekarang." Kami langsung kabur dari warung itu. Nggak peduli hujan makin deras. Waktu kami lewat depan makam lagi, aku nengok sekilas. Salah satu nisan di dekat pohon kamboja kelihatan lebih baru. Basah, tapi bersih banget. Dan di atasnya, aku lihat ada sisiran rambut warna putih kecil yang nyangkut di batu nisan itu. Aku nggak tahu kenapa, tapi jantungku langsung berdebar keras. Ada perasaan aneh, kayak sosok itu pengen aku tahu sesuatu. Malam itu, rasa takut berubah jadi rasa penasaran. Aku nggak sadar, rasa penasaran itu bakal ngantar aku balik lagi ke tempat itu. 2 hari setelah kejadian itu, aku nggak bisa tidur tenang. Setiap malam, aku kebangun karena mimpi yang sama. Aku mimpiin sosok perempuan itu berdiri di bawah pohon kamboja sambil nyisir rambutnya yang panjang banget. Dan yang bikin aku makin takut, tiap kali aku bangun, kamar selalu kecium wangi melati. Akhirnya aku mutusin buat balik ke makam itu. Aku nggak mau terus dihantui tanpa tahu alasannya. Pagi-pagi banget, aku ajak Pak RT dan penjaga makam buat nemenin. Penjaga makamnya udah tua, namanya Pak Wito. Begitu aku ceritain semua kejadian malam itu, wajahnya langsung berubah serius. Dia bilang pelan, "Kamu lewat pas malam hujan ya? Harusnya jangan, karena kalau hujan turun, dia biasanya keluar." Aku nanya, "Dia siapa, Pak?" Pak Wito nunjuk ke arah pohon kamboja besar di tepi makam. Di bawah pohon itu, dulu ada gadis muda dikubur sendirian. Dia meninggal karena kecelakaan motor waktu pulang kerja malam-malam. Tubuhnya sempat jatuh di jalan sebelah situ sebelum dimakamkan di sini. Aku ngerasa dada sesak. Aku tanya lagi, "Namanya siapa, Pak?" Pak Wito nunduk sebentar, lalu jawab, "Namanya Sari." Begitu aku dengar nama itu, tubuhku langsung kaku. Karena Sari adalah nama seseorang yang dulu pernah dekat denganku. Cewek satu sekolah yang dulu sering pulang bareng, tapi tiba-tiba hilang kabar setelah pindah ke kota sebelah. Aku ingat banget, terakhir kali aku lihat dia juga pas malam hujan. Dia sempat ngomong gini, Bar. Suara Pak Wito mecah lamunanku. Dia sering minta dijemput, tapi nggak pernah ada yang datang. Aku cuma bisa diem, nunduk, tangan gemeter, mata panas. Mungkin malam itu waktu aku lewat, dia kira aku datang buat jemput dia pulang. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil mikir. Hujan turun lagi, rintik-rintik kecil. Aku pandangi jalan depan rumah. Sepi. Tapi dari kejauhan, samar-samar terdengar suara rantai sepeda berbunyi pelan. Kring, kring. Aku merinding. Dan entah kenapa, bau melati itu kembali kecium. Lembut tapi kuat. Aku cuma bisa bilang pelan, "Sari, kalau benar itu kamu, maaf, aku nggak tahu." Setelah malam itu, aku nggak pernah lihat sosok putih itu lagi. Tapi setiap kali hujan turun dan aku lewat jalan itu, aku masih bisa ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Bukan buat nakutin, tapi kayak seseorang yang pengen nemenin. Mungkin dia cuma mau pulang. Sampai sekarang, aku masih pakai sepeda ontel yang sama. Kadang waktu malam hujan, aku ngerasa sepedaku jadi sedikit lebih berat. Tapi aku nggak takut lagi, karena mungkin dia cuma numpang sebentar buat pulang ke tempat yang seharusnya.